Hai guys, welcome back. Balik lagi bareng gue Alis Nia. Jadi di video kali ini aku mau memancing emosi seluruh dunia. Jadi aku mau ngebacain opini orang-orang yang otaknya di luar nalar gitu ya, yang tidak sejalur dengan kita semua bisa. Come and fly away with me. 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 Sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian boleh langsung like. Dan jangan segan-segan untuk berkomentar jika ada kritik dan saran. Guys, sebenarnya gue nggak sabar banget buat memperlihatkan kepada kalian semua bahwa ada sebagian orang-orang yang ininya tuh kayak segini doang gitu ya. Kayak apa sih, kayak nggak nyampe gitu ya. Nggak tahu pikiran kita yang terlalu nggak tahu mereka yang terlalu goblok. Pokoknya gue nggak mau kesel sendirian gitu. Jadi gue mau ngajak-ngajak kalian buat emosi jiwa juga. Oke, gue bakal bacain opini yang pertama. Aku nemu di salah satu grup. Dari semua yang aku baca ih, ngapain sih? Dari semua yang aku baca komentar, ada beberapa hal yang aku kutip. Pertama, nggak semua skincare yang belum BPOM itu dikatakan merkuri dan berbahaya. Sedangkan yang udah BPOM aja belum tentu aman. Jadi kalian nggak usah menjatuhkan produk pabrik lain. Logika aja, kalau produk itu tidak aman, ya tidak akan mungkin diperjualbelikan. What? Cuy, narkoba gak aman, tetap diperjualbelikan. Lu, menurut gua otak lu tuh kayak kurang terbang gitu ya, kayak sempit banget gitu, kayak mandet banget gitu. Oh my god. Dan kalau menurut gue tuh dia tuh kayak udah parah banget sih. Dia tuh kayak meragukan BPOM gitu. Sedangkan menurut gue kalau misalnya makanan atau produk kosmetik itu, ya kalau misalnya udah melewati uji lab Badan POM ya udah pasti aman gitu. Kalau misalnya yang justru yang belum BPOM-nya atau gak ada izin edarnya, justru itulah produk yang harus dipertanyakan. Ih, gue gak ngerti deh. Oh my god. Serah deh pokoknya gimana tanggapan kalian terhadap orang tadi. Dan kalau menurut gue sih dia tuh kayak udah parah banget. Dia udah bikin statement gak jelas gitu. Dan kayak meragukan BPOM gitu gak sih? Kadang yang sudah ber-BPOM ada aja yang gak cocok. Kedua, kulit wajah kalian masing-masing berbeda-beda, ada yang cocok dan ada yang tidak. Nyatanya saya pribadi memakai produk yang udah ber-BPOM malah timbul jerawat-jerawat dan kemerahan. Bukan KW, malah saya langsung pesan dengan distributornya. Gue sih cuma satu kata tolol banget. Ya kalau menurut gue, kalau ada skincare yang udah jelas ada nomor BPOM-nya tapi itu nggak cocok, bukan karena produk itu nggak aman ya kalau menurut gue, tapi karena emang cocok-cocokan. Padahal dia di situ bilang sendiri kalau misalnya produk skincare itu cocok-cocokan, tapi kok dia sendiri bilang jadi seakan BPOM tuh nggak menjamin keamanan suatu produk. Oh my god, parah banget nggak sih kalau kayak gitu? Ini biasanya kalau orang yang komen, yang ngomong, yang asal jeplak gitu, kayaknya emak-emak nanggung gitu ya, mau jadi emak-emak ya masih muda, mau jadi anak muda tapi kok pemikirannya kolot banget gitu ya kalau menurut gue. Dan satu kata sih buat banyak mbak tuh kayak tolol banget. Ih, kesel gue mah. Intinya ingin cantik dan glowing itu gak semudah membalikan telapak tangan. Semua butuh proses. Jadi dia tuh kayak pengen sok nasehatin, kayak pengen sok pinter gitu, sok bijak, tapi tanpa dia sadari dia aja udah kelihatan blow on. Dengan bilang glowing itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi di sisi lain dia juga bilang produk yang udah BPOM belum tentu aman. Oh my god, udah deh, skip aja ya. Gue nggak mau membahas ini terlalu panjang karena gue takut emosi jiwa gue terlalu meronta-ronta. Udahlah. Yang kedua, dulu teman saya juga pernah jerawatan parah, terus perawatan sama darah haidnya sendiri. Oh my god, jorok banget sih.
Sumpah ya guys, gue pribadi ya, gue baru jangankan ngolesin darah haid ke muka, gue nyiumnya aja tuh kayak jijik banget. Oh my god, kenapa sih ada orang-orang yang aduh ya Tuhan. Ini tuh gue nggak bisa ngomong, ini tuh udah bener-bener goblok banget, udah bener-bener gak ada obatnya apa. Setahu gue ya, darah haid itu adalah kotoran yang keluar dari tubuh kita. Itu adalah bagian darah kotor yang keluar dari kita rutin setiap bulan. Bukannya kotoran itu dibuang ya, dibersihin ya. Kenapa malah dijadiin? Oh my god. Oh my god. Orang-orang yang tolol, itu tolol gitu. Saatnya lagu kebangsaan Suhailah dipanjatkan. Si goblok, oh si goblok, oh si goblok. Oh my God. Kalau gue sih, kalau misalnya ada dokter ya atau perawatan atau sebuah klinik yang menawarkan terapi ini ya dengan menggunakan darah haid, gue tuh kayak meskipun gue dikasih duit 1 juta, 2 juta, gue ogah ya nggak sudi. Karena menurut gue itu tuh bukan malah bikin menguntungkan, itu malah merugikan menurut gue. Bayangin aja sekali maskeran misalnya, maskeran pakai darah haid. Darah haid kan kotoran ya, otomatis wajah tuh bukannya malah bersih, malah kotor gitu lah ya. Jorok banget. Gue bener-bener nggak percaya. Gue bener-bener nggak percaya ada orang kayak gini. Meskipun gue lihat terapinya, lihat secara langsung pakai mata kepala gue kayak bakal berpikir 1000 kali buat ngelakuinnya juga. Oh my god, ajis banget. Itu lebih dari goblok kayaknya. Ini tuh udahlah. Caranya diwalisin pada bagian jerawatnya, terus besoknya kempes, lalu hilang bekas jerawatnya. Saya juga awalnya jijik banget liatnya, tapi lihat hasilnya memuaskan. Lagi nyari cewek yang bedaknya my baby. Aku nggak bisa dandan, nggak bisa make up, cuma pakai bedak kodomo aja. Wanita apalah aku ini. Maksud lo apa? Maksud lo pengen merendah untuk melontek gitu. Gue tuh nggak ngerti ya, gue nggak ngerti sama cewek-cewek yang udah akil balik tapi masih kayak bangga banget gitu dirinya masih pakai bedak bayi. Itu tuh kayak dia tuh mengagungkan diri sendiri gitu nggak sih? Kayak ngerasa dirinya itu cewek yang langka, padahal ya emang langka karena rata-rata cewek-ceweknya itu pinter ngerawat diri, pinter ngerawat tubuh, pinter memilih yang mana yang baik dan yang buruk, mana yang harus dipakai dan yang enggak. Sedangkan dia dari kecil sampai gede pakai bedak bayi mulu. Itu tuh kayak ini tuh belum jadi. Udah waktunya otaknya berfungsi tapi dia kayak masih mandek gitu gak sih? Walau alam, gak ngerti lagi gue. Oh my god, woi, bedak kodomo itu bedaknya pantat orok, pantat bayi. Ngapain lu pakai di muka? Ih, gue gak ngerti deh. Gak ngerti gue. Gue bener-bener kayak berpikir 1000 kali gitu sama cewek-cewek yang udah dewasa, udah akal balik ya, udah bisa berpikir jernih, udah bisa berpikir pinter, tapi gak bisa membedakan, gak bisa memilih mana yang sebenarnya dia pakai dan mana yang gak perlu dia pakai. Kenapa sih kalian itu buat cewek-cewek yang udah gede, yang akalnya udah waras, yang bukan anak-anak lagi, yang bisa ditipu pakai omongan-omongan, yang intinya udah punya pilihan sendiri. Kenapa sih kalian itu gak bisa berpikir jernih, gak bisa ngebedain mana yang harusnya lu pakai dan mana yang gak pantas lu pakai lagi? Oh my god, bedak bayi itu bukan bedak lo itu bayi bukan?
Lagian ya, bedak bayi itu dipakainya sama bayi di pantat, bukan di muka. Lagian menurut gue tuh kebutuhan kulit orang dewasa sama kulit bayi tuh beda. Kesel. Kesel banget gue. Yari aja pakai HN. Kesempatan dari kalian nih biar bisa cakep kayak Yari, hasilnya cuma 1. Pakai krim HN yang pengen murah, ada paket kilonya loh. Oh my god, why? Jualan gak segitunya. Stres gue. Guys, sebenarnya gue tuh udah ngumpulin beberapa screenshot yang mau gue bahas kali ini, tapi gue tuh kayak udah nggak sanggup lagi. Gue tuh kayak capek gitu, gue tuh kayak muak gitu. Kalau menurut gue sih orang-orang itu tuh bukannya awam ya, dia itu emang bener-bener goblok. Dia tuh bukan awam. Kalau orang awam tuh ya dia tuh bertanya gitu, dia tuh pengen tahu, dia tuh pengen pelajari gitu. Kalau ini tuh kayak orang-orang yang kagak tahu apa-apa tapi sotoy gitu loh. Gak ngerti deh gue. Oke guys, segitu aja video kali ini. Gue gak mau makin memperpanjang lagi durasinya karena gue sangat dikhawatirkan kalau panci dan wajan di rumah kalian pada terbang gitu ya. Jadi sekian aja.